Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Mendengar seorang anak yang dimarahi oleh pedagang, baik itu Yeonjung dan juga Jogul pun langsung menghampirinya. Anak itu dituduh mencuri walaupun tidak melakukannya karena ketakutan. Pada akhirnya ia pun memberikan pangsit kepada pedagang tersebut. Tapi tiba-tiba Yeonjung pun menggenggam tangannya. Ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku memberikan pangsit itu kepadanya." Merasakan cengkraman yang kuat dari Yeonjung membuat sang pedagang gugup. Ia pun berkata, Maafkan aku tidak mengetahui jika itu berasal darimu. Aku mengira jika ia mencurinya." Mendengar jawaban tersebut tentunya membuat Yeonjung kesal. Ia pun berkata, "Ada apa denganmu dan kenapa kota ini? Kenapa tidak ada orang yang berbagi satu sama lain?" Mendengar perkataan Jogul, si pedagang pangsit pun berkata, "Apakah kau tidak tahu ini adalah Kunming? Semua orang kelaparan di sini, kau bahkan bisa melihatnya di seluruh jalan. Jadi wajar jika menganggap seseorang mencuri jika mendapatkan makanan. Siapa yang akan berbagi di sini? Bahkan dirinya akan kelaparan jika tidak ada orang yang membeli makanan kepadanya." Tentu saja Yeonjun dan juga Jogul mengetahui hal tersebut, tapi ia masih tidak membenarkan menyiksa seorang anak hanya karena makanan. Yeonjung pun langsung menenangi sang anak karena ia menangis. Anak itu pun berkata, "Aku ingin membawa pangsit tersebut untuk saudaraku." Ia terlihat sangat kecewa karena pangsit yang sebelumnya ia bawa kini telah hancur berkat genggaman keras dari si pedagang dan juga cengkraman Yeonjung. Tapi Yeonjung pun menenangkannya dan berkata, "Tenang saja, aku akan memberikannya yang baru kepadamu." Mendengar hal tersebut, si anak pun langsung terdiam. Lalu Yeonjung pun mulai menatap Jogul dan berkata, "Berikan ia makanan, seluruh uangku sudah habis." Tentu saja pada awalnya Jogul sempat menolak karena pada akhirnya mereka juga akan membutuhkan uang. Mendengar hal tersebut, Yeonjung pun dengan cepat mengambil seluruh uang yang ada di saku Jogul. Ia tampak seperti Chungmyeon yang sedang mencuri. Gerakannya sangat cepat. Tentu saja itu membuat Jogul pasrah. Pada akhirnya, seluruh uang tersebut pun diberikan makanan. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Melihat kerumunan yang membagikan makanan, beberapa anak lainnya mulai mendekat hingga dengan cepatnya stok makanan yang dibeli oleh Yeonjung habis begitu saja. Dan beberapa anak bahkan mulai kecewa karena mereka tidak mendapatkan makanan. Beberapa orang bahkan menyalahkan orang-orang yang telah mendapatkan makanan. Tentu saja itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Tentunya Yeonjung tidak tahan dengan kondisi tersebut. Lalu ia bertanya kembali kepada Jogul, "Gul, apakah kau memiliki uang lainnya?" Tentu saja tidak ada. Seluruh apa yang ia miliki telah dirampok oleh Yeonjung. Hingga pada akhirnya ia pun memerintahkan Jogul untuk menjual pedangnya. Tentu saja itu adalah keputusan yang sulit. Jogul bahkan awalnya melarang hal tersebut karena pedang itu adalah pedang yang diberikan oleh Gunung Hua. Jogul bahkan mengatakan jika para penatua dan pimpinan sekte pasti akan marah jika mengetahui hal tersebut. Tentu saja Yeonjung tahu, tapi ia juga berkata, "Aku paham pimpinan sekte pasti akan marah. Tapi setelah mendengar alasannya, aku yakin pimpinan sekte akan mengerti. Ia bukanlah sosok orang yang membiarkan orang-orang kelaparan di jalan." Pada akhirnya Jogul pun tidak bisa membantah dan saat itulah rombongan Baekhyun pun tiba. Ia pun berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Yeonjung pun mulai menjelaskan. Tentu saja itu adalah situasi yang sulit. Baekhyun pun mulai menasehatinya. "Yeonjung, aku tahu apa yang kau lakukan adalah pemikiran yang mulia, tapi kau juga harus mengingat setetes air tidak akan pernah bisa membasahi ladang yang kering." Yeonjung tahu benar maksud perkataan dari Baekhyun, tapi setelahnya hal-hal tak terduga keluar dari mulut Baekhyun. Ia pun berkata, "Jika begitu cepatlah, lakukan dengan cepat." Ia bahkan memberikan uang yang ada di sakunya kepada Jogul untuk memberikan makanan sebanyak mungkin.
Walaupun mereka tidak bisa memberikan makanan semua orang, tapi mereka juga harus membantu sekuat apa yang mereka bisa. Paling tidak itulah yang bisa mereka lakukan saat ini. Dan beberapa saat kemudian, setelah membeli berbagai macam makanan, bertambah pula orang-orang yang datang. Bahkan orang-orang dewasa mulai mendekati mereka. Itu membuat keadaan memburuk karena stok makanan yang mereka beli habis begitu saja dengan cepat. Tidak sampai di situ, melihat kerumunan manusia, sosok penjaga pun mulai mendekat. Mereka pun berkata, "Apa yang ada di sana? Siapa kalian?" Ya, mereka adalah para penjaga dari Istana Binatang Nanman. Melihat sosok yang mulai menghampiri mereka, Baekjun pun mulai gugup. Mereka berjumlah 5 orang. Dalam hatinya ia pun bergumam, apakah kami bisa menghadapi mereka? Saat itulah penjaga berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" Baekjun pun mulai menjelaskan bahwa mereka merupakan bagian dari pedagang perdamaian. Baekjun juga menjelaskan bahwa mereka hanya melihat orang-orang yang kelaparan lalu membantunya. Awalnya Baekjun mengira jika itu adalah pekerjaan yang wajar dan mungkin dapat dimaklumi, tapi ternyata tidak. Para penjaga terlihat kesal. Mereka pun berteriak, "Apakah kalian mengira jika orang-orang di Yunnan adalah pengemis?" Keadaan di sini terjadi karena ulah dari orang-orang wilayah tengah, di mana itu berarti mereka. Tentu saja itu membuat Baekjun gugup. Ia tidak pernah menyangka jika permusuhan Istana Binatang Nanman dengan dataran tengah sangatlah besar. Alasan yang ia berikan bahkan memperburuk keadaan. Terlebih lagi, para penjaga belum bisa mempercayai jika mereka bagian dari pedagang perdamaian karena wajah mereka nampak asing. Walaupun Baekjun mengatakan jika mereka adalah pedagang baru, tentunya para penjaga tidak bisa mempercayai mereka begitu saja. Itulah mengapa para penjaga berkata akan menahan mereka sambil mengidentifikasi identitas asli mereka. Jika mereka benar-benar adalah pedagang perdamaian, nantinya mereka akan dilepas. Tentu saja Baekjun hanya memiliki 2 pilihan, menerima hal tersebut atau melawan mereka. Tapi untuk menghindari masalah, Baekjun pun berusaha menerima tawaran tersebut. Tetapi hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba salah satu penjaga pun mengeluarkan pedangnya dan langsung mengarahkannya ke arah Baekjun. Tentu saja dengan sikap dan refleks yang cepat, Baekjun pun ikut mengeluarkan pedangnya dan menahan serangan tersebut. Melihat refleks cepat dari Baekjun, para penjaga pun bergumam, "Oh, ternyata kalian adalah pejuang." Karena mencurigakan, tangkap mereka semua. Mendengar perkataan penjaga, Baekjun pun memerintahkan para juniornya untuk bersiap dan bertarung. Mereka pun mulai mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Tapi tentu saja pedang Yeonjung sudah tidak ada karena Yeonjung telah menjualnya. Lalu Baekjun pun memerintahkan Yeonjung untuk mengganti pedangnya dengan bilah kayu. Tentu saja bagi seorang pendekar pedang, tidak memiliki senjata adalah kerugian. Jadi mencari penggantinya adalah hal yang terbaik. Para murid Gunung Hua pun sudah mulai bersiap. Begitu juga para penjaga istana. Tapi tiba-tiba pergerakan mereka berhenti. Baekjun merasakan aura yang mengerikan. Dengan itu pula terdengar suara berhenti. Apa yang terjadi di sini? Dan itu adalah Chung Myun. Melihat keadaan, Chung Myun pun sadar jika para seniornya telah membuat masalah. Ia bahkan berkata kepada Baekjun, "Bahkan belum setengah hari, tapi ternyata kaulah yang membuat masalah di sini." Mendengar hal tersebut membuat Baekjun keringat dingin. Bahkan ia berpikir akan lebih baik ditangkap oleh para penjaga daripada ditangkap oleh Chung Myun. Pada awalnya Baekjun lah yang berkata untuk tidak membuat masalah, tapi siapa sangka yang membuat masalah kali ini adalah Baekjun. Selanjutnya, Chung Myun juga memarahi Yeonjung karena ia tahu Yeonjung menjual pedangnya.
Setelah memarahi para seniornya, barulah Chung Myun menatap para penjaga. Ia pun berkata, "Siapa kau?" Melihat bocah aneh baru yang datang, tentu saja para penjaga juga ikut penasaran. Itulah kenapa para penjaga juga bertanya, "Kau juga siapa?" Tapi tentunya Chung Myun bukanlah orang yang biasa. Melihat para penjaga menanyanya balik, ia pun langsung berteriak, "Apakah kau ini orang bodoh? Berani-beraninya kalian berteriak kepada orang yang baru kalian temui." Mendengar reaksi Chung Myun tentunya membuat para penjaga nampak kesal. Chung Myun juga berkata, "Baiklah. Karena aku perlu untuk menemui tuan kalian, pilih satu dari dua hal ini. Apakah aku harus menghajar kalian untuk menemui tuan kalian? Atau kalian bisa membawa kami dengan tenang layaknya seorang tamu?" Tentu saja perkataan Chung Myun membuat Baekjun heran. Pada akhirnya Chung Myun menyarankan agar mereka langsung memasuki istana binatang Nanmam. Saat itulah Chung Myun menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah bertanya kepada beberapa informan dan pada intinya untuk mendapatkan kayu ungu tersebut mereka harus bertemu langsung atau menanyanya langsung kepada tuan istana ataupun lord dari istana binatang Nanmam. Sehingga pada akhirnya mau tidak mau mereka harus langsung datang ke sana. Tapi jawaban tak terduga keluar dari mulut para penjaga. "Baiklah, kami akan mengantar kalian dengan ramah. Tapi kami memiliki cara yang berbeda." Saat itulah puluhan orang mulai keluar dari sisi-sisi kota. Mereka mulai mengelilingi kelompok Chung Myun. Baekjun dan yang lainnya pun bahkan mulai terlihat gugup. Tapi perkataan Chung Myun lah yang membuat semua orang terkejut. Karena Chung Myun berkata kepada seniornya, "Dengar, mereka berkata akan membawa kita untuk menghadap Lord." Tentu saja murid-murid terkejut dengan perkataan Chung Myun karena apa yang ia katakan berbeda dengan realita yang ada. Mereka tidak diantar, lebih tepatnya mereka ditangkap untuk menghadap Lord. Di lain sisi, di pagi yang cerah terlihat penatua Hyun Sang sedang menyapa Hyun Jong. Dan setelahnya mereka pun mulai berbincang tentang apa yang mungkin telah dilakukan oleh anak-anak Gunung Hua di luar sana. Walaupun Hyun Jong nampaknya mengkhawatirkan mereka, tapi Hyun Sang berkata untuk tidak perlu khawatir karena anak-anak yang dikirim lebih baik dari mereka. Dan beberapa saat kemudian Hyun Yong pun datang menghampiri mereka berdua. Ia terlihat tergesa-gesa. Lalu mereka berdua pun bertanya apa yang terjadi. Dan Hyun Yong pun mulai membuka mulutnya. "Gawat, gawat, ini gawat. Di depan gerbang kita ada rombongan dari keluarga Tang. Bahkan kepala keluarga mereka mendatangi Gunung Hua secara pribadi." Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyun Jong dan juga Hyun Sang terkejut. Siapa yang tidak mengenal keluarga Tang? Tapi yang membuat mereka penasaran adalah kenapa mereka mengunjungi Gunung Hua, bahkan kepala keluarga yang datang secara langsung. Mereka bertiga pun langsung menuju ke pintu utama. Saat dibuka, Tang Gunak langsung menyapa mereka. Ia pun berkata, "Aku Tang Gunak, kepala keluarga Tang, menyapa pimpinan dari sekte Gunung Hua." Mendengar hal tersebut, Hyun Jong hanya bisa terdiam. Bahkan di masa lalu bisa dikatakan bahwa keluarga Tang sedikit lebih baik dari Gunung Hua. Akan tetapi saat ini kondisi Gunung Hua bisa dibilang sangat merosot. Itulah mengapa ia masih tidak bisa percaya jika kepala keluarga Tang datang menemuinya secara langsung. Hyun Jong seperti tidak bisa membuka mulutnya. Saat itulah Hyun Yong menyenggolnya. Dan saat itulah Hyun Jong baru bisa bersuara. Ia pun berkata, "Salam, aku penatua dan pimpinan sekte dari Gunung Hua." Tang Gunak pun mulai menjelaskan kedatangannya. Ia berkata jika murid-murid dari Gunung Hua mendatangi keluarga Tang
dan mereka tertarik untuk membuat aliansi. Oleh sebab itulah kami mendatangi Gunung Hua secara langsung untuk membicarakan persahabatan kita di masa depan nanti. Mendengar hal tersebut lagi-lagi membuat Yunjong terkejut. Itu karena keluarga Tang yang hebat datang untuk beraliansi atau bahkan bersahabat dengan mereka. Melihat tingkah laku Yunjong, akhirnya Yunyong pun yang memimpin pembicaraan. Ia pun mulai mengajak rombongan dari keluarga Tang untuk masuk ke dalam sekte. Tapi sebelum itu, Tang Gunak pun memerintahkan Tang Soso untuk menyapa pimpinan sekte. Tang Soso pun mulai memperkenalkan dirinya. Ia bahkan berkata ingin masuk ke dalam Gunung Hua. Mendengar hal tersebut lagi-lagi membuat Yunjong shock. Lalu dari belakangnya Hyun Sang pun mulai berkata ini pasti karena Chung Myun. Dan benar saja, Tang Gunak membenarkan perkataan Hyun Sang karena semua ini terjadi berkat Chung Myun. Saat itu pula Hyun Sang berkata, apa yang aku katakan sebelumnya, pimpinan sekte pasti mereka akan baik-baik saja. Dan sambil menatap langit, Yunjong pun bergumam, ya benar, mereka pasti baik-baik saja. Berpindah ke rombongan Chung Myun, kali ini semua orang sedang dibawa di dalam kurungan oleh para penjaga istana binatang Nanmam. Akan tetapi Chung Myun terlihat nampak santai. Ia bahkan berbaring sambil menunggu mereka sampai ke tujuan. Tentu saja beberapa murid lainnya tidak setenang Chung Myun. Bahkan Baekchun nampak khawatir. Melihat hal tersebut, Chung Myun pun kembali berkata, senior, kau tidak perlu khawatir. Untuk mendapatkan rumput ungu, satu-satunya cara adalah meminta atau menanyakannya langsung kepada istana binatang Nanmam. Dan ini adalah cara terbaik. Tentu saja itu masih tidak bisa membuat Baekchun tenang. Bagaimana bisa tertangkap adalah cara terbaik. Tapi lagi-lagi Chung Myun meyakinkannya karena satu-satunya cara untuk mendapatkan rumput ungu dan mensukseskan misi mereka adalah bertemu langsung dengan pimpinan istana binatang Nanmam. Jadi mereka harus santai sampai mereka tiba. Chung Myun bahkan sesekali bertanya kepada penjaga, penjaga, kapan kita akan sampai? Mendengar hal tersebut bahkan membuat penjaga sedikit kesal. Mereka berpikir bagaimana bisa seorang tawanan terlihat sangat tenang. Bahkan mereka nampaknya dianggap sebagai kurir yang mengantarkan mereka. Dan beberapa saat kemudian, karena penjaga berkata mereka akan tiba, Jogul pun berkata, Chung Myun, lihat itu. Benar saja, di hadapan mereka terlihat paviliun mewah. Bahkan tanah di sana tidak terlihat gersang. Sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat di sepanjang perjalanan. Dan apa yang keluar dari mulut Chung Myun membuat semua orang terkejut. Karena Chung Myun berkata, nampaknya mereka masih memiliki uang. Dan pintu gerbang pun mulai terbuka. Rombongan yang membawa Chung Myun pun mulai memasuki istana binatang Nanmam. Sebelum itu, Chung Myun kembali bertanya kepada penjaga. Dan tentu saja pertanyaan tersebut membuat penjaga jengkel. Chung Myun bertanya, hei penjaga, apakah ada orang dari wilayah tengah yang datang ke istana binatang Nanmam? Dan bagaimana nasib mereka? Mendengar hal tersebut, penjaga hanya berkata, apakah kau pernah mendengar jika orang-orang dataran tengah yang datang ke sini bisa keluar dengan selamat? Itu artinya semua orang mati. Tapi Chung Myun hanya tenang saat mendengar hal tersebut, berbeda dengan murid Gunung Hua lainnya. Dan saat memasuki gerbang, itu seperti dunia yang berbeda. Para murid Gunung Hua terlihat sangat terkejut. Mereka melihat seekor harimau yang sangat besar. Tidak hanya itu, seseorang menungganginya. Dan ada juga beberapa prajurit yang membawa ular. Baekchun mengetahui atau pernah mendengar jika
Istana Binatang Nanmam menjadikan hewan buas sebagai petarung ataupun penjaga. Tapi ia tidak pernah menyangka jika mereka bisa hidup berdampingan langsung dengan para hewan buas. Bahkan hewan-hewan tersebut bisa dibilang tidak normal. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan hewan buas biasa. Dan tak lama kemudian rombongan Chungmyun pun diturunkan di tengah-tengah altar. Saat rombongan tersebut keluar, Baekchun nampak gugup. Mereka dikelilingi oleh para prajurit kuat yang menggunakan pakaian tempur. Murid-murid lainnya juga merasakan hal yang sama. Hanya Chungmyun saja yang masih bertingkah santai. Tentu saja jika mereka bertarung, mereka tidak akan pernah selamat. Tapi tiba-tiba dari arah tribun utama terlihat seekor marten berbulu putih menghampiri mereka. Bahkan Baekchun sempat menganggap jika itu adalah hewan roh. Tapi apa yang keluar dari mulut Chungmyun membuat orang-orang terkejut. Karena Chungmyun berkata, apakah itu seekor kucing? Marten tersebut terlihat sangat tidak bersahabat. Ia seperti sedang mengancam rombongan Chungmyun. Tapi saat mendekat ke arah Chungmyun, hal tak terduga pun terjadi. Bukannya menggigit Chungmyun, marten tersebut malah menjilati jari Chungmyun. Ia bahkan digendong oleh Chungmyun dengan tenang. Melihat hal tersebut membuat rombongan Baekchun terkejut. Jika benar itu adalah hewan roh, maka hewan roh pasti tahu siapa yang memiliki niat jahat dan buruk. Melihat hal tersebut terjadi pada Chungmyun, otomatis ia mengetahui jika Chungmyun bukanlah orang jahat. Tapi Chungmyun pun mulai sedikit usil dengan mengarahkan si marten ke arah Baekchun. Sontak saja ekspresinya berubah. Yang sebelumnya terlihat jinak, kini terlihat mengancam ke arah rombongan Baekchun. Tentu saja itu membuat Baekchun kesal. Bisa-bisanya di dalam keadaan genting, Chungmyun masih bercanda. Beberapa saat kemudian, dari ruangan utama mulai terlihat sosok berotot. Ia nampak sangat kuat, auranya bahkan sedikit lebih hebat jika dibandingkan dari kepala keluarga Tang. Saat itu juga ia pun mulai berteriak, berani-beraninya orang-orang dari Dataran Tengah datang ke istana suciku. Cepat katakan siapa kalian sebenarnya. Jika berbohong akan kubuat kalian menjadi makanan bagi binatang peliharaan kami. Ya, orang yang baru saja muncul adalah Lord dari Istana Binatang Nanmam. Suaranya sangat menggelegar. Bahkan murid-murid dari Gunung Hua selain Chungmyun dibuat gemetar. Baekchun bahkan terlihat gugup. Jika mereka mengatakan atau menjawab kata-kata yang salah, mereka pasti akan binasa. Tapi mulai terdengar suara, kami dari Gunung Hua. Kami sedang mencari sesuatu. Apakah kau bisa membantu? Mendengar jawaban polos dari Chungmyun membuat Baekchun dan yang lainnya terkejut. Reaksi dari Lord bahkan di luar dugaan. Ia berteriak 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Apa? Gunung Hua? Apakah itu Gunung Hua yang ditendang oleh 9 sekte besar? Chungmyun hanya menjawab dengan santai, ya itu adalah kami. Dan dengan cepat, Lord pun mulai menuju ke arah Chungmyun. Para murid Gunung Hua terlihat sangat ketakutan. Ia mengira jika Lord akan menyerang Chungmyun. Baekchun bahkan sampai mengeluarkan pedangnya. Tapi yang terjadi lagi-lagi di luar dugaan. Lord hanya memukul bahu Chungmyun dan berkata, "Oh, jadi kalian adalah keturunan dari Plum Blossom Saint." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmyun terkejut. Kenapa ia menyebut namaku? Dan Lord kembali berkata, jika benar begitu, maka kalian layak dianggap sebagai tamu.
Dan dengan perintah mutlaknya, Lord pun berkata, "Siapkan pesta, kami akan menjamu murid-murid dari Gunung Hua." Mendengar perkataan Lord tentu saja membuat Baekjun dan yang lainnya terkejut. Mereka pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tentu saja tidak ada yang mengetahui jawabannya. Beberapa saat kemudian, suasana berubah 180 derajat. Kali ini, pesta besar-besaran telah terjadi. Itu semua untuk menyambut murid-murid dari Gunung Hua. Tapi tentu saja, Baekjun dan yang lainnya masih belum paham tentang apa yang terjadi. Segala makanan disajikan di hadapan mereka. Tapi semua orang nampaknya masih terlihat canggung untuk menyantap makanan tersebut. Tentu saja kecuali satu orang, yaitu Chung Myun. Ia terlihat sangat santai untuk menyantap segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dan Lord bahkan duduk bersama mereka. Tapi yang membuat Baekjun heran adalah bagaimana bisa orang-orang di istana binatang Nanmam memiliki tubuh yang sangat besar, apalagi Lord yang ada di hadapannya. Jika dibandingkan dengannya, Baekjun bahkan nampak seperti seorang anak bayi. Dan saat itulah Lord mulai membuka mulutnya. "Makanlah sebanyak yang kalian inginkan. Aku tidak tahu apakah makanan di Yunnan akan cocok dengan kalian." Tidak hanya itu, ia bahkan memerintahkan para pelayan untuk membawakan minuman yang terbuat dari ekstrak buah persik. Tentu saja itu adalah minuman yang jarang. Dan satu hal yang membuat Baekjun dan yang lainnya heran adalah bagaimana bisa Chung Myun langsung terlihat akrab dengan Lord. Dan Lord juga kembali berkata, "Ini adalah hari paling bersejarah. Dari dulu aku ingin datang ke Gunung Hua. Tapi itu sulit karena harus melewati dataran tengah. Siapa yang menyangka keturunan Plum Blossom Sign lah yang langsung datang menghampiri kami. Ini adalah hari paling bersejarah." Murid-murid dari Gunung Hua masih belum mengerti sebenarnya kenapa mereka sangat memuja Plum Blossom Sign. Saat itulah Jogul bertanya, "Maaf sebelumnya, apakah Plum Blossom Sign sangat terkenal di Yunnan?" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lord terkejut. Lalu ia pun berkata, Apa yang kau katakan? Itu tidak hanya di Yunnan, tapi seharusnya di dunia. Apakah kau tidak tahu 5 pahlawan paling berjasa dalam menghancurkan sekte iblis? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jogul bingung karena ia memang tidak mengetahui apa itu 5 pahlawan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Lord heran bagaimana bisa orang-orang di dataran tengah tidak mengetahui 5 pahlawan. Jasa mereka sangat besar karena kalau tidak ada 5 pahlawan tersebut, kemungkinan seluruh dataran tengah dan juga daerah Yunnan sudah dikuasai oleh sekte iblis. Mendengar jika orang-orang di dataran tengah tidak mengenali 5 pahlawan, membuat Lord sangat kesal. Aura tidak menyenangkan bahkan mulai mengelilinginya. Dan itu membuat murid-murid dari Gunung Hua ketakutan. Saat itulah Chung Myun berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau marah kepada anak-anak?" Mendengar perkataan Chung Myun, Lord kembali tenang. Ia kembali berkata, "Oh maaf, apakah kau benar-benar tidak mengetahui hal tersebut?" Dan Jogul pun berkata, "Ya, aku tidak tahu." Mendengar jawaban Jogul, akhirnya Lord pun mulai menjelaskan istilah 5 pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada 5 pejuang yang paling memberikan kontribusi terbesar dalam penghancuran sekte iblis. Yang pertama ada Plum Blossom Sign dan yang kedua adalah Tangbo, teman baik dari Plum Blossom Sign. Tapi sayangnya Lord tidak mengetahui 3 orang lainnya. Mendengar hal tersebut bahkan membuat Baekjun dan yang lainnya terkejut karena mereka bahkan tidak pernah mendengar cerita tersebut. Tapi saat ini ia malah mendengarnya dari Lord Istana Binatang Nanmam. Lord yang mengetahui jika murid dari Gunung Hua tidak mengetahuinya bahkan ikut terkejut pula. Bagaimana bisa mereka tidak mengetahui kehebatan dari Plum Blossom Sign?
Baekhyun pun mulai menjelaskan bahwa ia memang mengetahui kehebatan dari Plum Blossom Saint, tapi hanya itu saja. Mendengar hal tersebut bahkan membuat Lord sedikit kesal. Ia berkata, "Apakah cuma itu yang kau tahu? Itu sangat memalukan. Ia adalah pendekar terbaik di dunia saat peperangan dengan Sekte Iblis. Bahkan orang-orang dari Dataran Tengah tidak ingin menolong Yunnan. Dan hanya ialah beserta beberapa pasukannya yang datang dan membuat para bajingan dari Sekte Iblis mundur. Mendengar namanya saja membuat orang-orang dari Sekte Iblis ketakutan. Itulah kehebatan dari Plum Blossom Saint." Mendengar hal tersebut membuat Baekhyun dan yang lainnya terkejut. Ini pertama kalinya ia mengetahui sejarah yang belum pernah ia dengar, bahkan di dalam Gunung Hua. Tapi Chungmyun terlihat membusukkan dadanya. Setiap kali Lord menyebutkan nama Plum Blossom Saint, ia terlihat sangat bangga. Dan itu membuat Baekhyun heran. Tapi dengan itu pula akhirnya Baekhyun pun paham kenapa Istana Binatang Yunnan sangat menghormati Plum Blossom Saint. Tidak hanya itu, Lord juga berkata bahkan mereka membuat sebuah kuil pemujaan untuk Plum Blossom Saint, di mana setiap tahunnya mereka akan melakukan upacara penghormatan. Dan setelah sedikit bercerita, Lord pun kembali menyarankan agar murid-murid dari Gunung Hua makan dan juga minum sepuas apa yang mereka inginkan. Adapun Chungmyun, ia hanya menatap langit dengan penuh kebanggaan. Karena ia bahkan tidak pernah menyangka ada seseorang di luar sana yang mengakui kehebatannya. Di lain sisi, para murid-murid terlihat sangat kagum setelah mendengar kehebatan dari Plum Blossom Saint. Mereka tidak menyangka jika memiliki leluhur yang luar biasa. Namanya dikenal bahkan sampai daerah Yunnan. Baekhyun terlihat sangat bangga karena ia adalah bagian dari Gunung Hua. Akan tetapi ia juga masih tidak terlalu yakin jika segala sesuatunya berjalan dengan begitu mudah. Saat itulah ia melihat ke arah Chungmyun dan pemandangan tak biasa pun terlihat. Chungmyun dan Lord terlihat begitu dekat. Mereka bahkan terlihat seperti seorang teman yang baru saja bertemu setelah berpisah puluhan tahun lamanya. Tidak ada rasa canggung di antara keduanya. Mereka sama-sama menengguk alkohol. Tidak sampai di situ, saat alkohol dan juga ekstrak persik yang mereka minum habis, Lord bahkan meminta pelayan untuk mengambilnya kembali. Dan walaupun pelayan berkata jika persediaan mereka habis, Lord bahkan memerintahkan untuk membawakan sisa cadangan. Lord bahkan terlihat sangat marah saat pelayan tidak mengindahkan permintaan tersebut. Itu karena persediaan ekstrak persik untuk disuguhkan saat pernikahan cucu dari tuan istana. Akan tetapi karena Lord mengancam para pelayan, pada akhirnya mereka pun mengalah dan membawa sisa persediaan. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Baekhyun lebih penasaran terkait kehebatan dari Plum Blossom Saint. Saat itulah ia mulai bertanya, "Lord, apakah benar apa yang kau katakan tentang kehebatan dari Plum Blossom Saint?" Mendengar pertanyaan tersebut tentu saja membuat Lord heran, karena pertanyaan tersebut bahkan dikeluarkan dari murid Gunung Hua. Tentunya Baekhyun menanyakan hal tersebut karena memang benar-benar tidak mengetahui sejarah di balik kehebatan Plum Blossom Saint. Tentu saja Lord pada akhirnya menceritakan hal tersebut, walaupun ia menceritakannya dengan sedikit kesal. Memang benar Plum Blossom Saint adalah orang paling berjasa dalam kehancuran Sekte Iblis. Tapi tentu saja sejarah ditulis bagi pemenang. Saat pertempuran berakhir, tidak ada satupun orang penting dari Gunung Hua yang selamat. Dan dengan itu pula
para sekte tidak ingin ambil pusing dan mengambil setiap kredit yang dilakukan oleh Gunung Hua. Mereka bahkan menghapus sejarah yang ada tentang peran dari Gunung Hua agar mereka tidak merasa berhutang dengan sekte Gunung Hua. Tidak hanya itu, bahkan Gunung Hua ditendang dari 9 sekte besar. Melihat apa yang terjadi kepada Gunung Hua bahkan membuat Lord sangat kesal. Nasib mereka lebih nahas daripada istana binatang Nanmam. Baekjun bahkan terlihat sangat terkejut dengan sikap dari Lord yang terlihat sangat kesal melihat jatuhnya Gunung Hua. Itu semua karena ia tahu benar bagaimana peran Gunung Hua dan bagaimana busuknya para sekte di dataran tengah. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun mulai bersuara, masa lalu biarlah berlalu. Saat ini mari kita memperjuangkan Gunung Hua agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu kita bisa mengubah sejarah dan memperbaiki sejarah yang kusut. Karena pada akhirnya sejarah ditulis oleh para pemenang. Mendengar hal tersebut membuat Lord tersenyum. Ia jadi semakin kagum dengan sifat dari Chungmyun. Dan mereka pun kembali menengguk alkohol. Adapun Baekjun dan yang lainnya hanya terlihat heran. Karena baik itu Lord dan juga Chungmyun terlihat seperti orang yang sama. Dan mereka bahkan tidak bisa menolak ajakan dari Lord yang memaksa mereka untuk ikut minum. Dan tak terasa sudah lewat tengah malam, murid-murid dari Gunung Hua mulai tumbang. Mereka harus menyaksikan pertandingan antara Lord dengan Chungmyun. Siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat minum. Tapi karena tubuh mereka sudah tidak bisa menahan lelah dan juga rasa mabuk, mereka pun tidak mempedulikan hal itu lagi. Jogul bahkan mulai bangkit. Begitu juga dengan beberapa murid lainnya. Mereka mulai mengemas barang-barangnya dan pergi ke ruangan mereka masing-masing. Dan entah bagaimana, sebelum mereka tiba di ruangan mereka, Yeonjung pun berkata kepada Jogul. Ia nampak meminta maaf kepadanya. Itu semua karena mereka dalam bahaya atas ulah Yeonjung. Tidak hanya itu, mereka bahkan hampir mati. Walaupun Jogul berkata semuanya baik-baik saja karena ada Chungmyun, itulah yang membuat Yeonjung lebih gelisah lagi. Memang benar permasalahan mereka berakhir karena ada Chungmyun. Tapi bagaimana jika tidak ada Chungmyun? Tentu saja mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh sebab itulah ia berjanji untuk tidak akan pernah membuat masalah lagi. Tidak sampai di situ, ia bahkan berkata akan meminta para penatua menghukumnya karena telah menjual pedang Gunung Hua. Tapi Jogul berkata, senior, kau tidak usah memikirkan hal tersebut. Pedang Gunung Hua memang merupakan harta milik Gunung Hua. Akan tetapi itu bukanlah barang suci. Aku bahkan yakin jika pimpinan sekte tidak akan marah jika mengetahui kau melakukan hal tersebut untuk membantu orang kelaparan. Walau begitu, Yeonjung masih tetap terlihat sangat menyesal. Ia bahkan sempat menceritakan bagaimana kisah masa lalunya. Ia adalah seorang yatim piatu, bahkan juga seorang pengemis. Jika saja para penatua dari Gunung Hua tidak menolongnya, mungkin saat ini ia telah menjadi pembunuh ataupun bandit. Oleh sebab itulah ia sangat bersyukur dan berhutang budi kepada Gunung Hua. Jadi ia sangat merasa bersalah jika membahayakan Gunung Hua. Mendengar cerita dari Yeonjung, Jogul hanya berkata untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah bagaimana perasaannya kepada Gunung Hua. Dan karena sudah terlihat sangat lelah, ia pun menyarankan agar mereka beristirahat.
Tak terasa, beberapa jam pun berlalu. Para murid Gunung Hua kini berkumpul di ruangan Chungmyun. Ia terlihat seperti mayat. Mereka bahkan tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa meminum dan juga memakan alkohol begitu banyaknya. Tapi mereka juga nampak penasaran siapakah pemenang antara Lord dan juga Chungmyun. Saat mereka sedang berbincang satu sama lain, tiba-tiba Chungmyun membuka mulutnya. Akulah yang menang. Walaupun ia terlihat seperti mayat, tapi ia tidak ragu-ragu mengatakan jika ia adalah pemenangnya. Entah kenapa Chungmyun terlihat sangat bangga setelah mengalahkan Lord dalam hal minum. Dan beberapa saat kemudian Chungmyun pun mulai bangkit. Ia masih terlihat seperti mayat hidup. Saat itulah Baekhyun memerintahkannya untuk membakar alkohol di tubuhnya. Tapi Chungmyun pun mengeluh. Ia berkata, jika aku melakukannya, lalu untuk apa aku minum-minum semalam? Dan tentunya tujuan daripada minum adalah untuk mabuk. Dan Baekhyun pun memberikannya minuman dingin untuk menenangkan atau menyadarkan dirinya. Lalu beberapa saat kemudian pelayan pun memasuki ruangan mereka. Dan ia pun berkata, oh jadi kau sudah bangun, Lord mencarimu. Mendengar hal tersebut membuat mata Chungmyun langsung terbuka lebar. Ia pun berkata, apa? Lord mencariku? Apakah dia sudah sadar? Bukankah sebelumnya ia baru saja minum denganku? Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun bergumam, ternyata kau kalah. Mendengar hal tersebut, entah bagaimana membuat Baekhyun sangat bahagia. Pada akhirnya ia bisa melihat Chungmyun dikalahkan oleh seseorang. Tapi tentu saja Chungmyun tidak ingin kalah begitu saja. Kesadarannya kini benar-benar telah kembali dan ia pun bersiap untuk menghadap Lord beserta para murid lainnya. Dan beberapa saat kemudian mereka pun tiba di ruangan Lord. Kali ini aura yang ia tampilkan sangatlah berbeda dari sebelumnya. Ia terlihat sangat bijaksana dan juga gagah. Saat itulah Lord berkata, apakah kau baik-baik saja? Dan Chungmyun pun menjawab dengan santai, tentu saja aku baik-baik saja. Bahkan aku masih kuat jika ingin melanjutkan minum. Saat itulah Chungmyun seperti ingin muntah. Melihat hal tersebut, anak-anak dari Gunung Hua pun langsung menutup mulutnya. Mereka pun berkata, apa yang kau lakukan? Jangan muntah di sini. Ini adalah ruangan Lord. Dan para pelayan pun mulai membawakan ember agar digunakan oleh Chungmyun. Melihat hal tersebut, Lord pun berkata, nampaknya setelah apa yang terjadi kau tidak baik-baik saja. Tapi Lord juga melakukan hal yang sama seperti Chungmyun. Ia nampak seperti sedang menahan muntah. Para pelayan juga bahkan berkata, Lord jangan muntah lagi. Jika kau tidak baik-baik saja, lebih baik beristirahat. Saat itulah Lord berkata, apa yang kau katakan? Jika demikian, untuk apa aku minum semalam? Perkataan Lord terdengar sangat familiar dengan apa yang diucapkan oleh Chungmyun. Dan itu membuat Baekhyun sedikit terkejut. Dengan itu pula ia pun yakin jika Lord memiliki kesamaan dengan Chungmyun. Dan sambil menyeka mulutnya, baik itu Lord dan juga Chungmyun saling berpandangan satu sama lain. Pada malam sebelumnya pertarungan belum berakhir karena alkohol mereka habis. Oleh sebab itulah mereka merencanakan untuk kembali bertarung keesokan harinya. Mereka berdua nampak seperti orang gila yang tidak mau kalah. Tapi akhirnya Chungmyun pun mengenyampingkan hal tersebut dan berkata, baiklah, kenapa kau memanggil kami pagi-pagi sekali? Dan Lord pun menjawab, ini terkait dengan rumput kayu ungu yang kau sebutkan sebelumnya. Nah, ada yang mimin kelewat. Jadi sebelum Chungmyun dan juga Lord mabuk semalam, Lord sempat menanyakan tujuan mereka pergi ke Yunnan. Dan saat itulah Chungmyun bertanya terkait dengan rumput kayu ungu. Nah, di sini Lord tidak mengetahui hal tersebut, tapi ia berjanji akan mencari tahu. Dan keesokan harinya Lord ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Jadi Lord memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu terkait hal tersebut. Lalu bawahannya pun bertanya kepada para pedagang dan ternyata para pedagang mengetahui hal terkait
rumput kayu ungu. Lalu beberapa saat kemudian, pedagang pun mulai memasuki ruangan Lord. Lalu ia pun mulai berkata, "Mengenai permintaan Lord sebelumnya, aku telah mengetahui hal tersebut, tapi wajahnya terlihat sangat cemas." Tapi Lord tetap memaksanya untuk menjelaskan, dan pedagang itu pun kembali menjelaskan. Rumput kayu ungu itu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang dataran tengah. Tapi di Yunan itu disebut rumput roh ilahi. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Lord terkejut. Apa? Jadi yang dimaksud oleh anak-anak Gunung Hua adalah rumput roh ilahi? Mendengar hal tersebut tentunya membuat murid dari Gunung Hua terkejut. Apakah itu adalah barang yang langka? Lord bahkan terlihat tidak nyaman. Mereka pun mulai berpikir apakah misi mereka nantinya akan gagal. Tapi beberapa saat kemudian Lord pun mulai bangkit dari duduknya. Ia pun langsung berjalan dan juga berkata kepada murid-murid dari Gunung Hua, "Baiklah, ikuti aku. Aku akan mengantarkan kalian ke tempat di mana rumput roh ilahi berada." Pada akhirnya Lord pun mengajak murid-murid dari Gunung Hua untuk melihat di mana rumput roh ilahi berada. Saat itulah Chungmyun kembali melihat seekor martin di hadapannya. Dan dengan santai Chungmyun pun memanggil martin tersebut. Alhasil martin tersebut pun mendekat dan langsung lompat ke tangan Chungmyun. Ia terlihat sangat nyaman. Tentu saja itu membuat anak-anak Gunung Hua terkejut. Sebelumnya martin tersebut terlihat sangat tidak bersahabat. Tapi di hadapan Chungmyun ia terlihat sangat manja. Itu bahkan membuat Lord juga ikut terkejut. Lalu Lord pun berkata, "Itu agak aneh. Biasanya bek kami tidak akan bisa bersahabat dengan mudah saat menemui orang baru." Mendengar hal tersebut, sontak Chungmyun pun langsung menanggapinya. "Apa? Bek? Ya, ia bernama Baek Jun." "Apa? Baek Jun?" "Bukan, Baek Jun." Tentu saja maksud dari perkataan Chungmyun untuk meledek seniornya. Dan saat itu pula wajah Baek Jun mulai memerah. Ia disandingkan dengan martin yang saat ini berada di tangan Chungmyun. Saking kesalnya bahkan Baek Jun seperti ingin melahap Chungmyun. Tentu saja murid-murid lainnya berusaha untuk menenangkannya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Lord dan murid Gunung Hua pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan tak lama kemudian, para pengawal pun melihat kedatangan Lord dan juga murid Gunung Hua. Sontak salah satu di antara mereka pun bertanya, "Lord, kemana Anda akan pergi?" Lalu Lord pun menjawab, "Kami akan menuju kolam ilahi." Mendengar hal tersebut membuat seluruh prajurit terkejut. Mereka bahkan berbisik, "Apa? Kolam ilahi? Apakah para tamu telah berbuat masalah?" Mendengar hal tersebut tentunya membuat Lord kesal. Ia bahkan memarahi para prajurit tersebut. Mereka menganggap jika kolam ilahi adalah tempat untuk menghukum seseorang. Tentu saja itu tidak sepenuhnya benar. Dan itulah yang membuat Lord kesal. Karena tamu yang ia bawa adalah tamu terhormat. Jadi tidak mungkin ia berusaha untuk mencelakai mereka semua. Mendengar amarah dari Lord, tentunya akhirnya para prajurit pun mulai meminta maaf. Lalu Lord pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian mereka pun mulai memasuki hutan lebat. Saat itu pula semua orang mulai melihat pemandangan yang tidak biasa. Semakin mereka memasuki hutan, semakin banyak hewan buas yang mereka lihat. Tidak hanya itu, ukuran mereka sangat tidak normal. Bahkan para hewan buas tersebut mulai mendekati Lord saat mereka berjalan. Dan anehnya mereka terlihat sangat harmonis. Melihat hal tersebut tentunya membuat Baek Jun dan yang lainnya penasaran. Lalu Lord pun mulai menjelaskan, "Kalian mungkin mengira jika kami melatih para hewan agar bisa berdampingan dengan kami. Dan tentunya itu tidak benar. Hubungan ini terjadi sangat alami dan tidak hanya kepada para hewan, juga para tumbuhan yang ada di sekitar. Itulah mengapa kehidupan di istana binatang Nanmam sangat harmonis antara manusia, hewan, dan juga tumbuhan."
Lalu Lord juga menjelaskan kenapa rumput kayu ungu yang disebutkan di dataran tengah di daerah Yunan disebut dengan rumput roh ilahi. Dahulu kala saat pertempuran dengan sekte iblis, rumput tersebut tersebar luas di dataran Yunan, dan saat itulah para warga Yunan membakar rumput tersebut. Tentu saja harapannya agar para pasukan sekte iblis terbakar bersamanya, tapi sayangnya karena pergerakan mereka cepat, mereka pun berhasil melarikan diri dan hanya satu tempat tersisa, yaitu mereka yang masih hidup di dalam kolam ilahi. Dan hanya itu sajalah rumput kayu ungu yang tersisa. Dan tak lama kemudian akhirnya mereka pun tiba di kolam ilahi. Pemandangan di sana nampak sangat indah. Memang layak disebut kolam ilahi. Akan tetapi karena ukurannya yang sangat besar, itu lebih cocok disebut dengan danau ilahi. Lord pun mengatakan rumput yang kalian cari ada di dalam sini. Akan tetapi mendengar hal tersebut, murid-murid pun mulai bertanya, apakah kami tidak boleh masuk ke dalamnya? Dan Lord pun mulai menjelaskan, tentu saja kalian bebas melakukannya. Tapi lebih baik kalian melihatnya secara langsung. Dan setelahnya Lord pun menggerakkan tangannya. Lalu beberapa saat kemudian seekor kelinci pun tertangkap. Lord pun melemparkan kelinci tersebut di dalam kolam. Dan tiba-tiba tak lama kemudian muncul sosok hitam besar yang melahap kelinci tersebut. Pemandangan tersebut terlihat sangat mengerikan. Murid-murid Gunung Hua yang terkejut bahkan mulai membuka mulutnya. Apakah itu naga? Itu adalah naga. Tapi Lord pun berkata, bukan, itu adalah piton darah, makhluk yang menjaga kolam ilahi. Mendengar hal tersebut tentunya membuat seluruh wajah murid Gunung Hua muram. Bahkan Chung Myun nampak terkejut saat melihat makhluk tersebut, karena itu adalah makhluk yang bahkan belum pernah ia lihat di kehidupan sebelumnya. Lalu Chung Myun pun mulai bersuara kembali. Naga apa yang hidup di dalam kolam? Lalu Lord pun menanggapinya, itu bukan naga, itu hanya ular piton darah. Tapi melihat ukurannya disebut naga juga pantas. Itulah apa yang Chung Myun pikirkan. Lalu Lord menjelaskan itu juga merupakan makhluk roh. Sisiknya bahkan sangat keras. Pedang tidak akan pernah bisa menggoresnya. Dan tentunya makhluk itu sangat kuat. Lalu murid-murid Gunung Hua pun penasaran apakah Lord tidak bisa mengalahkannya, dan Lord pun menjawab, aku tidak tahu karena tidak pernah bertarung melawannya. Tapi untuk apa bertarung jika ia tidak mengganggu? Intinya ular piton darah tersebut hanya hidup di dalam kolam. Ia hanya keluar jika seseorang masuk ke dalam rumahnya. Jadi untuk apa repot-repot mengurus ular tersebut jika ia tidak mengganggu? Terlebih lagi istana binatang Nanmam hidup berdampingan dengan segala macam hewan buas. Lalu karena penasaran Chung Myun pun bertanya, jadi apakah istana binatang Nanmam memujanya? Dan Lord pun menjawab dengan cepat, apa yang kau katakan? Apakah kau pikir kami gila? Bajingan macam apa yang memuja hewan roh? Bahkan Marten yang berada di punggung Chung Myun mengibaskan ekornya seakan setuju dengan perkataan Lord. Dan melihat makhluk yang menjaga kolam, murid-murid dari Gunung Hua pun terlihat sangat khawatir. Mereka jadi sangat pesimis untuk bisa mendapatkan rumput kayu ungu. Membayangkan monster tersebut saja mereka sangat yakin. Bahkan para penatua sekte Wudang dan juga kepala keluarga Tang tidak akan bisa melawannya. Tidak. Kalau dipikir-pikir, siapa orang bodoh yang berani berurusan dengan monster tersebut? Saat wajah murid-murid dari Gunung Hua terlihat putus asa, terdengarlah suara, tenang saja, itu adalah hal yang mudah. Aku hanya perlu masuk dan mengambil rumput itu saja. Mendengar hal tersebut, semua orang pun langsung tertuju kepada Chung Myun, karena itu adalah suara miliknya.
Tentu saja mereka semua tahu jika Chungmyun adalah orang gila. Tapi siapa yang menyangka jika ia berani melawan monster tersebut? Chungmyun bahkan berkata, jika aku mengalahkannya, bahkan dagingnya bisa membuat seluruh istana binatang Nanman terhindar dari kelaparan selama 1 bulan penuh. Tentu saja itu adalah pernyataan yang masuk akal saat melihat ukuran dari monster tersebut. Akan tetapi siapa yang percaya jika Chungmyun bisa mengalahkannya? Tapi tentunya Chungmyun tetap percaya diri karena ia harus mendapatkan rumput kayu ungu untuk menyelesaikan misinya. Lalu Baekhyun pun mulai bersuara, "Lord, apakah kau tahu bagaimana bentuk dari rumput kayu ungu?" Lalu Lord pun mulai melihat ke arah kolam dan saat itulah ia menunjuk itu. Bunga yang berwarna putih itu adalah rumput kayu ungu. Melihat hal tersebut, Chungmyun pun berkata, "Oh, jadi itu. Aku hanya perlu mengambilnya dan misi kita selesai." Tapi Baekhyun menjelaskan, "Chungmyun, kau harus hati-hati. Jika terjadi perkelahian, maka kemungkinan rumput tersebut akan ikut hancur." Dan dengan penuh keberanian, Chungmyun pun mulai lompat ke arah kolam ilahi. Ia pun mulai menyelam, lalu mendekat ke arah rumput kayu ungu. Saat mengambilnya, tiba-tiba ia merasakan aura tidak menyenangkan. Dan benar saja, monster penghuni kolam tersebut mulai mendekati Chungmyun. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Walaupun pada awalnya Chungmyun berusaha bernegosiasi dengan ular tersebut, tentu saja itu adalah hal yang sia-sia. Siapa orang bodoh yang berbicara dengan ular? Dan serangan pertama pun dilontarkan. Chungmyun pun mengeluarkan pedangnya. Alhasil, petang! Pedang tersebut pun terbelah menjadi 2. Dan yang membuat Chungmyun sangat kesal adalah Tang Gunak mengatakan jika pedang tersebut merupakan harta keluarga Tang. Tapi melihat pedang tersebut patah menjadi 2 dengan sangat mudah, Chungmyun pun bergumam dengan kesal. "Dasar kau bajingan, beraninya memberikan produk gagal kepadaku." Dan saat itu pula ular piton darah mulai membuka mulutnya seakan ingin melahap Chungmyun. Tapi tentu saja Chungmyun bisa menghindarinya, lalu ia pun lompat ke arah kepala ular tersebut. Dan dengan patahan pedang yang masih ada di tangannya, Chungmyun pun berusaha menusuk kulit ular tersebut. Tapi seberapa kuat pun ia mencoba, tidak ada hasil yang terlihat. Hingga pada akhirnya pergelangan kaki Chungmyun pun tertangkap oleh ekor ular tersebut. Chungmyun pun mulai dilempar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, hingga pada akhirnya ia pun terlempar keluar kolam. Dan saking kerasnya bahkan tubuh Chungmyun tertancap di dalam kolam. Melihat kejadian tersebut, para murid Gunung Hua pun mulai bergumam, apakah ia mati? Dan semua orang pun mulai mendekat, begitu juga Lord. Mereka kembali berkata, "Lihat, ia benar-benar mati." Saat itulah Chungmyun bangkit dan berkata, "Kalian begitu kejam." Melihat Chungmyun yang bangkit, akhirnya salah satu murid Gunung Hua pun berkata, "Ah, sial, bahkan dunia bawah tidak menerimanya." Chungmyun terlihat sangat kesal. Harga dirinya seperti dihancurkan. Bagaimana bisa ia kalah oleh seekor hewan? Ia pun berjanji untuk membalas dendam kepada ular tersebut. Tapi Chungmyun berkata, "Bagaimana kau akan melakukannya? Bahkan pedang yang kau gunakan tidak mempan." Tapi dengan percaya diri ia pun berkata, "Tenang saja, pasti akan ada cara untuk menghajar monster tersebut karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini." Melihat Chungmyun dikalahkan dengan mudah, Baekhyun bahkan berkata jika mereka harus menyerah. Tapi tentu saja bukan Chungmyun jika mundur begitu saja. Ia pasti akan membalas dendam kepada ular tersebut. Jika di kehidupannya yang lalu, mungkin hanya dengan 2 sumpit saja ia bisa mengalahkan ular tersebut. Tapi kali ini kekuatannya masih belum cukup. Chungmyun pun mulai memutar otaknya bagaimana cara untuk mengalahkan monster tersebut. Lord juga menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki
saran apapun untuk mendapatkan pil kayu ungu. Jadi Lord pun menyarankan agar mereka menangani masalah tersebut sendiri. Intinya untuk mendapatkan rumput kayu ungu, mereka harus mengalahkan ular tersebut. Dan setelah memikirkan beberapa solusi, akhirnya Chungmin pun berkata, "Baiklah, mari kita kembali." Mendengar hal tersebut tentunya membuat semua orang terkejut. Bagaimana bisa Chungmin berkata untuk kembali begitu saja? Lalu tak lama kemudian Chungmin pun masuk ke ruangannya dan berkata, "Jangan ada yang menggangguku." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat murid Gunung Hua terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Chungmin. Lalu Yoisul pun berkata, "Tenang saja, ia adalah Chungmin. Bagaimanapun caranya, ia pasti akan menemukan solusinya." Tapi mendengar hal tersebut membuat murid-murid lainnya khawatir. Ia sangat takut jika Chungmin malah membuat masalah. Di dalam kamar, Chungmin mulai duduk termenung. Kali ini memang tidak akan mudah untuk mengalahkan monster tersebut. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan 3 kotak dari tubuhnya. Yang pertama adalah pil vitalitas jiwa. Yang kedua adalah pil racun ilahi yang ia dapatkan dari Tanggunak. Dan yang terakhir adalah air mata kecantikan. Itu juga berasal dari keluarga Tang. Akan tetapi Tanggunak bahkan tidak yakin untuk memberikan hal tersebut kepada Chungmin. Lalu Chungmin pun mulai mengingat masa lalunya, yaitu saat ia sedang berbicara dengan Tang Bo. Tang Bo pernah bertanya kepada Chungmin, menurutnya pil apakah yang paling baik di dunia ini? Chungmin menjawab berbagai macam pil, tapi jawabannya salah. Tang Bo berkata itu adalah air mata kecantikan. Tentunya Chungmin belum pernah mendengar pil tersebut. Lalu Tang Bo pun mulai menjelaskan air mata kecantikan adalah racun yang dibuat oleh keluarga Tang. Itu merupakan kumpulan racun terbaik di dunia. Akan tetapi walaupun itu adalah racun, bisa jadi pil terbaik. Tentu saja berbagai macam percobaan telah mereka lakukan untuk menciptakan air mata kecantikan. Bahkan menurut Tang Bo tidak ada yang selamat saat mengkonsumsi pil tersebut. Walau demikian pil tersebut dikatakan sukses. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Chungmin kesal. Bagaimana bisa kematian dikatakan sebagai kesuksesan? Lalu Tang Bo kembali menjelaskan khasiatnya sukses hanya saja tubuh mereka tidak ada yang kuat untuk menerima racun tersebut. Jika seseorang bisa memiliki ki yang murni, pastinya racun tersebut bisa dikendalikan. Itulah mengapa Chungmin berani mencoba pil tersebut. Tang Bo juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan ki. Hewan buas biasa tidak memiliki ki. Lalu hewan buas yang memiliki ki disebut dengan hewan roh. Mereka kebal terhadap serangan ki, akan tetapi lemah dengan racun ki. Dan air mata kecantikan yang dikonsumsi dengan sempurna bisa menghasilkan racun ki. Dan itulah rencana Chungmin untuk bisa mengalahkan monster ular piton darah. Ia berusaha mengkonsumsi 3 pil sekaligus di mana kehidupannya bahkan dipertaruhkan. Karena jika gagal mencernanya, nyawanya akan terancam. Pada awalnya Chungmin masih ragu untuk mengkonsumsi 3 pil tersebut. Akan tetapi setelah mendengar bagaimana teori yang dijelaskan oleh Tang Bo, ia pun sadar jika mungkin saja itu akan berhasil. Apalagi ia memiliki ki yang sangat murni, di mana ki-nya bahkan bisa menetralkan racun yang berasal dari keluarga Tang. Dan itu sudah pernah ia buktikan sebelumnya saat melawan penatua keluarga Tang. Dan dengan membulatkan tekad, akhirnya Chungmin pun yakin harus melakukan hal tersebut. Karena apa gunanya hidup jika tidak bisa mengalahkan seekor ular? Tapi yang terpenting adalah jika Chungmin berhasil mengkonsumsinya, bahkan kemampuannya mungkin akan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Chungmin pun mulai mengeluarkan 2 pil, yaitu pil vitalitas jiwa dan juga pil racun surgawi. Kedua pil tersebut dikonsumsi secara bersamaan.
Dan saat merasakan efektivitas dari kedua pil tersebut, akhirnya Chung Pyun pun mengkonsumsi pil ketiga, yaitu air mata kecantikan. Dan perlahan-lahan Chung Myun pun mulai merasakan efek dari ketiga pil tersebut. Terlebih lagi efek dari air mata kecantikan. Racun mulai menyebar ke seluruh tubuh Chung Myun. Akan tetapi berkat pil vitalitas jiwa dan juga pil racun surgawi, efek dari air mata kecantikan bisa sedikit ditahan. Dan tentunya Ki murni Chung Myun juga memiliki kontribusi besar dalam pemurnian 3 pil tersebut. Efek demi efek mulai terlihat, bahkan pakaian yang ia kenakan mulai hancur di luar ruangan Chung Myun. Baekhyun dan yang lainnya mulai merasa gelisah. Mereka merasakan hal yang buruk akan terjadi. Lalu Jogul pun berkata, "Senior, apakah kita harus melihat apa yang ia lakukan?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Bukankah kau dengar ia berkata untuk tidak masuk?" Lalu Jogul kembali berkata, "Tapi ia tidak berkata untuk tidak melihat." Mendengar penjelasan Jogul, akhirnya Baekhyun pun setuju karena ia juga sangat penasaran dan juga khawatir terkait apa yang dilakukan oleh Chung Myun. Lalu Jogul pun mulai memasuki ruangannya dan melihat apa yang ia lakukan. Tapi tak lama kemudian ia pun langsung keluar. Lalu Baekhyun pun bertanya, "Apa yang kau lihat?" Tapi jawaban dari Jogul tak terduga. "Aku tidak tahu. Yang jelas satu hal, lari!" Dengan sekuat tenaga, Jogul pun langsung lari meninggalkan ruangan Chung Myun. Begitu juga dengan murid lainnya. Mereka masih belum tahu kenapa harus melarikan diri. Dan saat itulah, BAM! Sebuah ledakan besar terjadi di ruangan Chung Myun. Seluruh sisi istana bahkan hancur oleh ledakan tersebut. Murid-murid Gunung Hua bahkan terpental. Dan saat melihat apa yang terjadi, tentu saja itu membuat semua orang khawatir. Dan beberapa saat kemudian, pusaran bola hitam mulai terlihat. Lalu pusaran bola tersebut mulai menghisap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan beberapa hewan buas mulai tersedot. Dan beberapa saat kemudian, pusaran bola hitam tersebut mulai terlihat tenang. Warnanya bahkan mulai berubah dari hitam ke abu-abu lalu transparan. Dan tak lama kemudian, sosok Chung Myun pun mulai terlihat. Ia nampak bersila di dalam pusaran bola tersebut. Tentu saja semua orang masih penasaran apa yang dilakukan oleh Chung Myun sebelumnya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara, "Baiklah, mari kita hajar bocah ular sialan tersebut." Ya, ternyata itu adalah suara mirip Chung Myun. Ia telah berhasil menyerap 3 pil sekaligus. Akan tetapi tentu saja tanggapan dari Baekhyun di luar dugaan. Ia pun berkata, "Apa? Menghajar siapa? Sebelum itu kamilah yang akan ditangkap." Setelah berhasil menyerap 3 pil sekaligus, Chung Myun sangat bersemangat. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, mari kita pergi untuk menghajar bocah ular tersebut." Mendengar perkataan itu, Baekhyun pun langsung menanggapinya, "Chung Myun, bukan itu masalahnya. Cepat berpakaian dahulu." Benar saja, ternyata setelah melakukan meditasi, seluruh pakaian Chung Myun hancur. Hanya tersisa satu helai benang saja yang menutupi bagian terpentingnya. Bahkan di sana ada Yui Sul. Ia tampak berpaling ke kanan ke kiri untuk tidak melihat hal memalukan tersebut. Lalu setelahnya, Yui Sul pun mengambilkan sebongkah kain dan menyerahkannya kepada Chung Myun. Setelah mengenakan kain tersebut, Chung Myun kembali berkata, "Senior, baiklah, mari kita pergi." Tapi tentu saja itu bukan masalahnya. Setelah Chung Myun menghancurkan satu sisi dari istana, para prajurit mulai mendekat. Adapun Chung Myun nampaknya ia baru sadar karena telah menghancurkan sesisi istana. Para prajurit mulai mengelilingi kelompok Chung Myun. Mereka tampak marah setelah melihat apa yang telah menimpa istana mereka.
Baekjun sebagai pimpinan kelompok mau tidak mau langsung berteriak, "Mohon maaf, kami tidak sengaja melakukannya." Dan tentunya permintaan maaf belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Dan saat itulah Cho Myun berkata, "Senior, biarkan aku yang menanganinya." Ia memukul bahu Baekjun dan yang terjadi, Baekjun pun terpental. Cho Myun sama sekali belum bisa mengontrol kekuatan barunya. Setelah terpental karena tepukan Cho Myun itu bahkan membuat Baekjun sangat-sangat kesal. Setelah membuat masalah, ia bahkan menghempaskannya. Walaupun itu tidak disengaja, tapi Baekjun sudah tidak bisa menahan diri lagi karena ulah Cho Myun. Tentunya para murid lainnya mulai menenangkan Baekjun karena memang begitulah sifat dari Cho Myun. Dan setelahnya Cho Myun pun mulai mendekat ke arah para prajurit. Saat itulah prajurit mulai berkata, "Apakah kau yang melakukan ini?" Tentu saja Cho Myun hanya menjawab dengan tenang, "Apakah kau memiliki bukti?" Jawaban yang sangat sepele tapi sangat efektif. Mendengar jawaban Cho Myun, para prajurit pun mulai terdiam hingga tiba-tiba seseorang, "Aku melihatnya. Aku melihat bola hitam yang melayang di udara dan itu menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu seperti puting beliung." Mendengar hal tersebut, Cho Myun pun kembali berkata, "Oh, jadi kau melihatnya, tapi apakah benar itu aku? Jika itu aku orang yang menghancurkan seluruh bangunan dengan mengeluarkan angin puting beliung. Lalu, bagaimana caranya kau akan menghadapi orang tersebut?" Mendengar penjelasan Cho Myun lagi-lagi membuat para prajurit terdiam. Jika apa yang ia katakan sebelumnya benar, maka ia tidak mungkin atau mereka semua tidak akan mungkin mengalahkan Cho Myun. Suasana masih tampak menegangkan dan saat itulah seseorang muncul. Seluruh prajurit mulai membungkukkan tubuhnya. Bahkan murid-murid Gunung Hua juga melakukan hal yang sama. Dan sosok tersebut pun mulai mendekat ke arah Cho Myun lalu berkata sambil melihat apa yang terjadi pada tubuh Cho Myun, "Apakah kau telah mencapainya?" Dan Cho Myun pun menjawab, "Ya, aku baru saja mencapainya walaupun hanya sedikit." Ya, orang yang saat ini berbicara dengan Cho Myun adalah Lord Istana Binatang Nan Mam. Ia langsung mengubah ekspresi wajahnya dan saat itulah lebih mendekat ke arah Cho Myun lalu menepuk tubuhnya sambil tertawa. "Hahaha, sudah aku duga kau memang orang yang luar biasa." Setiap kali Lord memukul bahu Cho Myun, kakinya mulai tertanam di tanah itu seperti sedang memukul sebuah paku. Akan tetapi seseorang prajurit pun berkata, "Lord, ini tidak bisa dimaafkan. Mereka adalah pendosa karena telah menghancurkan istana. Mereka harus dihukum." Tapi jawaban dari Lord di luar dugaan. Ia pun berkata, "Apa? Kau ingin menghukum tamu kami hanya karena telah menghancurkan sedikit bagian dari istana? Sejak kapan orang-orang di istana binatang Nanmamku menjadi sangat murahan? Sungguh menyedihkan." Mendengar perkataan dari Lord membuat para prajurit sedikit sedih. Bagaimana bisa Lord membela seseorang yang baru saja ditemui dibandingkan prajurit yang telah menemaninya seumur hidup mereka. Tapi walau bagaimanapun karena Lord telah mengatakannya mau tidak mau para prajurit pun mulai meminta maaf. Lalu Lord pun menyarankan agar mereka membuat pesta setelah Cho Myun berhasil meningkatkan energi Ki-nya. Tapi Cho Myun berkata, "Tidak, kita lakukan itu nanti. Mali kita tangkap bocah ular tersebut dan memakan dagingnya di malam hari." Cho Myun terlihat sangat bersemangat. Tapi walaupun demikian, Lord tampak sedikit khawatir. Ia pun kembali berkata, "Oh ya, jika begitu berhati-hatilah. Walau bagaimanapun ia masihlah hewan roh." Tentu saja Cho Myun mengetahui benar terkait hal tersebut, akan tetapi setelah meminum 3 pil sekaligus dan hampir merenggut nyawanya, ia pun sangat yakin bisa mengalahkan ular piton darah. Lalu dari kejauhan karena penasaran, Baekjun pun bertanya, "Cho Myun, sebenarnya apa yang telah kau lakukan?" Lalu Cho Myun pun berkata dengan santai, "Aku baru saja meningkatkan sedikit energi Ki-ku."
Tentu saja itu adalah jawaban omong kosong. Bagaimana bisa meningkatkan sedikit energi Ki bisa menghancurkan satu sisi istana. Entah apa yang harus ia khawatirkan. Perkembangan Chungmyun benar-benar di luar nalar. Dan pada akhirnya semua orang pun kembali menuju kolam ilahi. Tanpa basa-basi, Chungmyun pun langsung masuk ke dalam kolam dengan menggenggam pedangnya. Dan Chungmyun pun berteriak, "Bocah ular, di mana kau? Hari ini adalah hari kematianmu." Lalu beberapa saat kemudian, ular piton darah pun mulai memperlihatkan dirinya. Dan pertarungan babak kedua pun dimulai. Pergerakan keduanya sangatlah cepat, bahkan sampai membelah air. Dan itu nampak seperti seolah-olah mereka sedang berlari di atas air. Suatu hal yang sangat menakjubkan. Tentu saja itu bisa terjadi bagi mereka yang sudah mencapai level tertentu. Semua murid Gunung Hua sangat terkejut oleh pemandangan tersebut. Di lain sisi, Chungmyun dengan semangat yang berapi-api mulai lompat ke arah kepala ular tersebut. Dan dengan kesalnya ia pun menancapkan pedang patahnya tepat di atas kepalanya. Ki pun mulai mengalir ke arah pedang tersebut. Pertama biru, kedua hitam, dan yang terakhir berwarna ungu pekat. Tentu saja itu adalah Ki yang berbeda dari apa yang pernah murid-murid lihat sebelumnya. Berkat Ki tersebut pula, akhirnya ular piton darah merasakan kesakitan karena pedang tersebut berhasil menembus tubuhnya. Pemandangan tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Suara yang mereka dengar saat bentrokan antara Chungmyun dan ular berbeda dengan apa yang mereka dengar sebelumnya. Dan nampaknya kali ini pedang Chungmyun benar-benar berhasil menembus tubuhnya. Bahkan suara tersebut terdengar seperti tangisan dari seekor ular. Walaupun mereka tidak pernah mendengar hal tersebut, tapi itulah apa yang mereka yakini saat melihat ekspresi dan juga tingkah laku dari ular piton darah setelah menerima serangan Chungmyun. Dan dari atas kepala ular piton darah, Chungmyun masih terus saja menusuk-nusuk kepala ular tersebut. Ia terlihat seperti seorang psikopat gila yang ingin membalaskan dendam. Bahkan berkat serangan tersebut, pada akhirnya salah satu sisik ular pun patah. Dan pada patahan sisik tersebut, Chungmyun mulai menusuk-nusuk pedangnya dan alhasil ular piton darah pun nampak sangat tersiksa. Murid-murid yang melihat hal tersebut mulai bersorak kegirangan, mereka pun berteriak, "Itu dia! Akhirnya Chungmyun berhasil melakukannya." Ya, walaupun Chungmyun belum menang, akan tetapi karena berhasil melukainya, setidaknya mereka memiliki kesempatan. Di lain sisi, karena merasakan kesakitan, mata ular piton darah berubah menjadi merah. Lalu ia pun melompatkan tubuhnya ke arah dataran. Dan itu membuat tubuh Chungmyun terbentur oleh tanah. Tentu saja itu dilakukan agar Chungmyun terlepas dari tubuh ular piton darah. Ia terus saja membantingkan tubuhnya ke dataran dan itu membuat seluruh pohon dan apa yang ada di sekitarnya hancur begitu saja. Bahkan dataran tersebut hampir berubah menjadi lubang besar. Murid-murid dari Gunung Hua mulai mengeluarkan pedangnya. Ini adalah pertarungan kekuatan. Jika Chungmyun tidak bisa bertahan atas benturan tersebut, mereka pun akan mendekat dan menorong Chungmyun. Tapi akhirnya Baekhyun pun menyadari jika hentakan ular tersebut bisa menghancurkan rumput kayu ungu. Chungmyun yang mengetahui hal tersebut mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya pada kedua lengannya. Dan alhasil pergerakan dari ular piton darah berhasil dihentikan. Tidak hanya sampai di situ, Chungmyun pun melemparkan ular tersebut kembali ke danau. Dan kali ini pertempuran kembali berlanjut di dalam air. Ular piton darah terlihat nampak kesal. Bahkan ia membuka seluruh sisiknya seakan-akan seperti sedang mengejek Chungmyun. Dan itu membuat tubuhnya nampak lebih besar lagi.
Tentunya provokasi tersebut membuat Chungmyeon lebih kesal lagi. Kali ini ia pun mengerahkan seluruh ki-nya ke dalam pedangnya yang patah. Ki-nya pun mulai berubah dari warna ungu berubah menjadi warna coklat kemerah-merahan. Itu warna yang sama persis dengan bunga plum. Mereka berdua pun mulai berdekatan. Satu teknik yang dikeluarkan oleh Chungmyeon mulai membentuk bunga plum yang bermekaran, dan bunga-bunga tersebut mulai menghantam seluruh sisik dari ular piton darah. Beberapa saat kemudian danau pun berubah menjadi warna merah darah. Karena berkat teknik tersebut, ular piton darah berhasil terluka parah. Akan tetapi Chungmyeon juga tidak bisa menahan tubuhnya terlalu lama. Ia bahkan mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Chungmyeon pun berusaha untuk menghancurkan atau mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi tiba-tiba ular piton darah pun bergerak dengan cepat dan ia pun langsung lari ke dalam danau. Melihat hal tersebut, murid-murid dari Gunung Hua pun mulai bersorak, "Hore, Chungmyeon, akhirnya kau menang!" Tapi saat Jogul melihat ke arah wajah Chungmyeon, ia pun merasakan hal yang aneh. Chungmyeon sama sekali tidak senang, akan tetapi wajahnya mulai keras. Ia pun terlihat sangat kesal dan berteriak, "Dasar kau bocah ular bajingan, setelah melakukan hal ini dan membuatku hampir terbunuh, kau melarikan diri. Dasar bocah ular tidak tahu sopan santun." Dengan itu pula, Chungmyeon pun langsung menjelam lebih dalam lagi untuk mengejar ular piton darah yang melarikan diri. Adapun Jogul langsung berkata kepada Baekhyun, "Senior, apakah itu tidak apa-apa?" Dan Baekhyun pun menjawab seperti seseorang yang tidak terlalu mempedulikan Chungmyeon. Ia pun berkata, "Biarkan saja. Aku sudah tidak peduli lagi. Mau ia menangkap ular tersebut atau terbunuh di dalam, aku sudah tidak peduli lagi. Biarkan ia melakukan apa yang ia mau." Dan di lain sisi, Chungmyeon terus menyelam ke dalam kolam ilahi. Semakin dalam ia menyelam, semakin gelap suasana yang ia rasakan. Chungmyeon bahkan tidak menyangka jika kolam ilahi memiliki kedalaman yang di luar perkiraan. Dan itu juga yang mungkin menjadi alasan Chungmyeon belum bisa menemukan ular piton darah yang melarikan diri. Hingga akhirnya tiba-tiba ada pergerakan yang mengarah kepadanya. Ternyata itu merupakan serangan dari ular piton darah. Serangan tersebut berbentuk bom air. Tidak hanya satu kali, beberapa kali serangan bom air terus saja mengarah kepada Chungmyeon. Tentu saja itu merupakan keuntungan bagi ular piton darah. Jika saja di daratan, Chungmyeon bisa menghindarinya dengan mudah. Tapi di dalam air itu membuatnya sedikit kesulitan. Hingga akhirnya Chungmyeon pun menggerakkan pedangnya. Dan dengan itu pula seluruh bom air yang mengarah kepadanya bisa terbelah menjadi dua. Hingga akhirnya ular piton darah pun mulai menampakkan dirinya. Tentu saja itu karena manusia yang menyerangnya tidak akan pernah berhenti sampai dirinya terluka ataupun terbunuh. Kali ini ular piton darah mengeluarkan seluruh tenaganya. Serangan pertama pun dimulai dari kibasan ekornya. Tentu saja Chungmyeon tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saat ekor ular tersebut mengarah kepada Chungmyeon, ia pun mulai mengalirkan ki-nya ke dalam pedangnya dan bam! Pedang Chungmyeon pun berhasil tertancap di ekor ular piton darah. Mengetahui hal tersebut, piton darah pun berusaha untuk menghempaskan atau menggibas-gibaskan ekornya. Akan tetapi Chungmyeon masih saja menempel pada ekornya. Dan selanjutnya, setelah menyadari jika ular piton darah semakin melemah, Chungmyeon pun memanfaatkan kesempatan. Ia pun melepaskan pedangnya dari ekor ular tersebut dan lompat ke arah wajahnya. Tentu saja Chungmyeon berusaha untuk menebas leher ular piton darah, akan tetapi rencananya gagal. Pedangnya malah tertancap di dekat hidung ular piton darah. Akan tetapi serangan tersebut memiliki efek fatal yang membuat ular piton darah merasa sangat kesakitan.
Sambil menusuk-nusuk hidungnya, Chungmin pun berkata, "Cepat, berikan padaku inti ki internalmu." Tentunya inti ki internal milik hewan roh memiliki banyak khasiat dan itulah yang kali ini dikejar oleh Chungmin. Bukan hanya untuk membunuhnya, tapi juga mendapatkan ki internalnya. Dan setelah pertarungan sengit, akhirnya Chungmin pun terpental. Akan tetapi kali ini kerugian besar berada pada ular piton darah. Hidung, badan, dan juga ekornya telah terluka parah. Oleh sebab itulah Chungmin berusaha untuk mengakhiri pertarungan tersebut dengan seluruh kemampuannya yang ia kerahkan pada serangan terakhir. Begitu juga dengan ular piton darah. Ia tahu benar jika nyawanya sedang terancam. Oleh sebab itulah ia juga mengeluarkan seluruh kemampuannya. Seluruh sisiknya mulai terbuka yang berarti ia sudah siap untuk melancarkan serangan terakhir. Dan ketika keduanya hampir berbentrokan, Chungmin pun terlihat kaget setelah melihat sesuatu di dekat ular piton darah. Berpindah ke lain sisi, karena ular piton darah sedang sibuk bertarung dengan Chungmin, murid-murid dari Gunung Hua pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil seluruh rumput kayu ungu yang berada di dalam kolam. Tentu saja berkat bantuan dari Jogul yang mengetahui terkait dengan herbal, mereka pun bisa mengambil seluruh rumput kayu ungu tanpa ada kesalahan sedikit pun. Karena jika mereka hanya asal mengambil saja, efektivitas bahkan ketahanannya akan berkurang. Dan setelah beberapa saat, akhirnya seluruh kayu ungu berhasil dikumpulkan. Mereka mendapatkan satu karung penuh. Di lain sisi, Lord yang melihat hal tersebut mulai mendekat ke arah Baekjun dan berkata, "Biarkan aku melihat rumput kayu ungu tersebut." Tapi entah bagaimana melihat ekspresi dari Lord, Baekjun pun mulai ragu. Ia bahkan sempat menolak untuk memberikan rumput kayu ungu tersebut. Dan itu membuat Lord sedikit kesal. Ia pun berkata, "Apakah kau tidak mempercayaiku?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Mohon maaf, tapi kami sangat membutuhkan rumput ini." Lalu Lord pun kembali berkata, "Aku hanya ingin melihatnya. Dan jika aku ingin melukaimu, tentu saja itu akan aku lakukan dari sebelumnya dan itu akan sangat mudah." Tentu saja perkataan tersebut benar adanya hingga pada akhirnya Baekjun pun memberikan rumput kayu ungu yang berada di tangannya. Dan dari karung tersebut Lord pun mengambil setengahnya lalu menanamkan rumput tersebut di area yang ada di sekitarnya. Lalu Lord kembali berkata, "Apakah ini cukup?" Lalu Baekjun pun hanya mengangguk. Lord kembali menjelaskan, "Aku tahu kalian sangat membutuhkan rumput kayu ungu. Akan tetapi jika rumput itu habis dan kami tidak memiliki persediaan, akan sulit bagi kalian untuk mendapatkannya di masa depan. Akan tetapi jika kami menanamnya, kami bisa mengirimkan rumput ini kepada Gunung Hua secara berkala di masa depan nanti." Mengetahui hal tersebut membuat Baekjun sedikit malu. Ia tidak menyangka jika Lord sangat loyal sekali kepada Gunung Hua. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Baekjun pun mulai meminta maaf juga berterima kasih kepada Lord. Dan karena rumput kayu ungu telah mereka dapatkan, kali ini yang mereka tunggu hanyalah Chungmin. Mereka pun mulai mendekat ke arah kolam ilahi. Tapi anehnya Chungmin masih belum terlihat. Hingga beberapa saat kemudian mulai terlihat gelembung-gelembung dan akhirnya Chungmin pun muncul. Ia terlihat sangat kesal. Baekjun pun bertanya, "Apakah kau mendapatkan inti dari ki-nya?" Lalu Chungmin pun menjawab, "Tidak ada, aku tidak menemukannya. Apakah kau sudah mendapatkan rumput tersebut?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Ya, kami mendapatkan setengah karung." Lalu saat melihat beberapa rumput yang baru ditanamkan, Chungmin pun hanya mengangguk lalu berkata, "Jika demikian, mari kita kembali ke Gunung Hua." Murid-murid dari Gunung Hua terlihat sangat terkejut dengan ekspresi dari Chungmin. Entah kenapa ia terlihat sangat kesal dan kali ini ia bahkan nampak seperti terburu-buru. Tapi pada akhirnya Baekjun dan juga yang lainnya pun mengikuti Chungmin meninggalkan kolam ilahi. Di lain sisi, Yui Chul pun melihat ke arah kolam ilahi sebelum meninggalkannya. Lalu ia pun melihat sosok ular piton darah.
Tentunya itu membuat Yuisul terkejut karena ular tersebut masih hidup. Hal yang sangat tidak mungkin terjadi karena Chungmyeon terkenal sangat kejam kepada siapapun yang mengganggunya. Dan akhirnya Yuisul pun mengetahui kenapa Chungmyeon membiarkan ular tersebut. Karena beberapa saat kemudian terlihat 3 ular piton darah kecil muncul. Dan itu adalah anak dari ular piton darah besar. Itu juga mungkin yang menjadi alasan jika ular piton darah nampak lebih ramah dari apa yang ia lihat sebelumnya. Lalu sebelum meninggalkan piton darah, ia pun berkata, tumbuhlah dengan baik dan jangan menyakiti manusia. Dengan itu, seluruh murid Gunung Hua pun meninggalkan kolam ilahi. Rombongan Chungmyeon pun mulai kembali ke ruangannya. Lalu Chungmyeon berkata agar semua orang bersiap karena mereka akan meninggalkan istana binatang Nanmam secepatnya. Itu semua karena mereka telah memakan waktu yang lebih lama dibandingkan apa yang telah terjadwalkan. Memang itu benar, ada banyak hal yang terjadi sehingga waktu mereka keluar dari Gunung Hua lebih lama dari apa yang diprediksi. Para penatua mungkin telah khawatir karena murid-muridnya belum kunjung kembali. Itulah mengapa mereka harus pulang secepatnya. Tentu saja Baekhyun dan yang lainnya setuju dengan perkataan Chungmyeon. Oleh sebab itulah mereka semua mulai mengemasi barang-barang mereka. Tapi sebelum mereka berpisah, mereka juga harus berpamitan dan berterima kasih kepada Lord Istana Binatang Nanmam. Karena berkatnya lah mereka diterima dengan ramah, bahkan mereka juga akhirnya berhasil menyelesaikan misi, yaitu membawa pulang rumput kayu ungu. Tapi sebelum mereka berpamitan, Jogul dan juga Yeonjung pun mendekati Chungmyeon. Ia pun berkata, Chungmyeon, bisakah kami meminta bantuan kepadamu? Mereka berdua nampaknya bingung ingin mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Itu semua terkait dengan bencana yang mereka lihat selama dalam perjalanan, yaitu kelaparan. Tapi sebelum Jogul dan juga Yeonjung mengutarakan niatnya, Chungmyeon pun berkata, apakah ini masalah perdagangan teh? Kau ingin berbisnis dengan istana binatang Nanmam agar mereka mendapatkan uang dan penduduknya tidak kelaparan? Dan Chungmyeon pun mulai menjelaskan segala sesuatu yang mungkin akan diucapkan oleh Jogul. Alangkah terkejutnya mereka berdua karena ternyata Chungmyeon juga telah memikirkan hal tersebut. Tapi tentu saja itu adalah hal yang sulit melihat tradisi dan juga harga diri istana binatang Nanmam yang tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan dataran tengah. Walau demikian mereka berdua bersikeras agar Chungmyeon bernegosiasi kepada Lord terkait hal tersebut. Ini semua demi masa depan istana binatang Nanmam yang juga merupakan sekutu masa depan mereka. Hingga akhirnya Chungmyeon pun menyetujui saran tersebut. Ia ditugaskan untuk bernegosiasi kepada Lord. Bahkan Yeonjun dan juga Jogul mendandani Chungmyeon layaknya keluarga Zuge. Nah, adapun keluarga Zuge belum dijelaskan secara detail. Nampaknya itu merupakan salah satu keluarga dari 5 keluarga besar yang ada dan memiliki kemampuan strategi ataupun negosiasi yang bagus. Itulah kenapa Chungmyeon didandani seperti keluarga Zuge agar ia bisa sukses menjalankan negosiasi dengan Lord. Lalu sebelum Chungmyeon meninggalkan ruangan dan menemui Lord, tiba-tiba seseorang pun masuk ke ruangan mereka dan berkata, Chungmyeon, Lord mencarimu. Ia berkata agar kau menemuinya di dalam ruangannya. Mendengar hal tersebut tentunya membuat semua orang terkejut. Awalnya Chungmyeon lah yang ingin menemui Lord, tapi ternyata Lord lah terlebih dahulu yang ingin bertemu dengannya. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya Chungmyeon pun tiba di dalam ruangan Lord.
Melihat penampilan Chungmyun yang aneh, bahkan Lord sedikit mengomentarinya. Dan itu membuat Chungmyun sedikit malu karena berpenampilan tidak seperti biasanya. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai masuk ke inti pembicaraan. Chungmyun pun bertanya, "Jadi kenapa kau memanggilmu?" Nah, di sini wajah Lord mulai berubah. Ia nampak seperti seseorang yang sangat canggung. Bahkan ia terlihat sangat sulit mengutarakan apa yang ingin ia ucapkan. Hingga akhirnya Lord pun memberanikan dirinya dan berkata, "Aku ingin meminta bantuanmu." Lebih tepatnya ini adalah permintaan yang dikeluarkan oleh Istana Binatang Nanmam kepada Gunung Hua dan juga aku secara pribadi, yaitu Mengso. Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun berkata, "Jadi namamu Mengso?" "Ya, itu adalah namaku." Nah, di sini Mengso memiliki arti terlahir kecil. Itulah kenapa Chungmyun penasaran dan bertanya, "Jadi kau terlahir dengan tubuh kecil?" Lord pun mulai terlihat malu. Ia pun menjelaskan, "Ya, dahulu aku terlahir dengan tubuh yang sangat kecil." Tentu saja itu membuat Chungmyun terkejut. Bagaimana bisa seseorang yang lahir dengan tubuh kecil saat ini memiliki tubuh ukuran raksasa? Lalu Lord pun kembali mengutarakan maksud dan tujuannya. Ia pun berkata, "Ini mungkin berat. Aku meminta bantuan kepada Gunung Hua agar bisa berdagang teh dengan kami. Aku tahu mungkin ini sangat berat, tapi aku benar-benar meminta bantuan kepadamu agar bisa melakukan perdagangan tersebut." Tentu saja permintaan tersebut membuat Chungmyun nampak bingung juga heran. Kenapa segala sesuatunya berjalan dengan mudah? Padahal niat awal Chungmyun adalah untuk meminta kerjasama kepada Lord agar mereka mau berjualan atau berdagang dengannya. Tapi siapa yang menyangka jika Lord lah yang terlebih dahulu meminta agar Gunung Hua bisa berdagang dengan mereka. Melihat ekspresi Chungmyun yang tak menentu, Lord pun kembali bertanya, "Aku tahu ini pasti sangat sulit bagimu. Dan itulah mengapa aku memohon secara pribadi." Mendengar hal tersebut, Chungmyun hanya bergumam di dalam hatinya. Tentu saja itu tidak sulit, bahkan itu sangat mudah. Tapi Chungmyun tidak mengatakan hal tersebut kepada Lord secara langsung, tapi ia pun bertanya, "Baiklah, sebelum itu biarkan aku bertanya kepadamu. Apakah kau mengetahui dengan jelas situasi yang ada di Yunnan?" Lalu Lord pun menjawab dengan tegas, "Tentu saja aku tahu. Apakah kau pikir aku buta?" Lalu Chungmyun pun kembali bertanya, "Jika demikian, kenapa kau hanya diam saja dan tidak melakukan sesuatu?" Lalu Lord kembali menjawab, "Apakah kau pikir itu semua adalah keinginanku untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan dataran tengah? Tentu saja saat ini aku adalah Lord. Tapi keputusan tersebut sudah dibuat oleh pendahuluku terdahulu dan sulit untuk mengubah hal tersebut yang sudah merupakan adat bagi kami. Jadi itulah kenapa saat ini Lord meminta bantuan langsung kepada Chungmyun untuk mengubah adat dan juga hukum yang berlaku kepada mereka." Setelah mendengar penjelasan Lord Istana Binatang Nanmam alias Mengso, Chungmyun pun sedikit berpikir, memang benar warisan leluhur akan sangat sulit untuk diubah. Itulah mengapa orang-orang di Yunnan lebih memilih kelaparan daripada harus bertransaksi dengan dataran tengah. Walaupun itu sangat menyiksa semua orang. Tapi tentunya Lord saat ini tidak ingin penderitaan mereka terus berlanjut. Walaupun memang mereka sesekali bertransaksi dengan dataran barat untuk menjual biji-bijian, tapi itu sudah mencapai batas maksimal mereka. Dan saat itulah rombongan Chungmyun datang. Lord pun melihat secercah harapan saat Gunung Hua mendatangi istananya. Mengetahui hal tersebut, Chungmyun pun sedikit terkejut karena semua pujian dan juga pesta yang dilakukan oleh Lord memiliki tujuan lain, atau dalam istilah ada udang di balik batu.
Chung Myun bahkan tidak mengira jika Lord yang terlihat sangat mementingkan ototnya daripada otaknya bisa menjadi sosok yang sangat licik. Mengso pun terlihat sedikit malu setelah triknya diketahui oleh Chung Myun. Tapi walau demikian, kekaguman mereka terhadap Plum Blossom Sain adalah hal yang nyata karena ialah satu-satunya pendekar yang peduli terhadap Yunnan. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan kepada Chung Myun. Memang benar jika seluruh warga mereka telah terikat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Tapi mungkin saja mereka tidak akan terlalu menolak jika Yunnan bekerja sama dengan Gunung Hua yang merupakan keturunan dari Plum Blossom Sain yang mereka banggakan dan juga penyelamat mereka. Itulah kenapa Lord terlihat sangat memohon kepada Chung Myun. Walaupun warga Yunnan terlihat sedikit kasar, akan tetapi mereka sangat sederhana. Dan Lord sangat mencintai seluruh warganya. Ia tidak ingin mereka mengalami kelaparan berkepanjangan. Di dalam hatinya Chung Myun hanya berpikir bagaimana bisa segala sesuatu berjalan dengan sangat mudah. Sebelumnya ialah yang ingin mengajukan kerjasama, tapi siapa yang menyangka jika Lord lah yang terlebih dahulu mengajukan kerjasama. Mungkin itu semua karena sebelumnya Chung Myun telah berbuat baik, yaitu tidak membunuh ular piton darah. Ekspresi Chung Myun mulai terlihat aneh karena ia sedang membayangkan keuntungan melimpah jika memonopoli teh di Yunnan. Melihat ekspresi Chung Myun, Lord pun terlihat bingung. Ia menyangka jika permintaannya terlalu berat. Lalu Chung Myun pun mulai bangkit dari tempat duduknya. Lalu ia memegang tangan Lord dan berkata, "Karena Gunung Hua dan Istana Binatang Nanmam merupakan teman, maka sebagai teman kita harus saling membantu. Tenang saja, kami akan membantumu." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lord senang. Jika mereka berhasil menjual teh kepada Gunung Hua, itu berarti masalah kelaparan bisa mereka tangani. Dan setelahnya Chung Myun pun kembali berkata, "Baiklah, karena ini merupakan hal yang besar, mari kita tulis sebuah kontrak, yaitu Gunung Hua akan memonopoli perdagangan teh Yunnan selama 100 tahun ke depan." Walaupun perjanjian tersebut terdengar mencurigakan, tapi Lord sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Tapi sebelum ia menandatangani kontrak, Lord pun berkata, "Sebelum itu kau harus berjanji kepadaku. Aku memang menyadari jika kau adalah orang baik, dan jika saja sebelumnya kau membunuh ular piton darah, maka aku tidak akan pernah mengajukan permohonan ini. Jadi berjanjilah kepadaku. Walaupun kau mendapatkan keuntungan besar nantinya, tolong jangan sampai kalian membiarkan orang-orang di Yunnan kesulitan." Dan dengan tegas Chung Myun pun menjawab, "Tentu saja aku akan menepati janji tersebut. Lalu haruskah aku memanggil seniorku sebagai perwakilan dari pimpinan sekte untuk menandatangi kontrak ini?" Tapi Lord pun menjawab, "Tidak perlu, kau saja yang menandatanganinya. Seorang pendekar hebat di masa depan akan memiliki nama yang lebih kuat daripada pimpinan sekte." Itulah yang dikatakan oleh Lord. Dan dengan itu pula mereka berdua pun menandatangani perjanjian ataupun kontrak kerjasama antara Istana Binatang Nanmam dengan sekte Gunung Hua. Dan setelahnya, tepat sebelum Chung Myun meninggalkan Lord, ia pun kembali meminta bantuan kepada Chung Myun. Walaupun awalnya ia terlihat malu, tapi setelah menyatakan hal tersebut, Lord pun sedikit tersenyum. Tapi Chung Myun berkata dengan santai, "Tenang saja, aku akan melakukannya. Itu bukanlah bantuan yang besar." Dan walaupun Lord sedikit khawatir, tapi Chung Myun berkata, "Santai saja, aku adalah Chung Myun. Itu akan aku lakukan dengan mudah." Beberapa saat kemudian di aula pertempuran terlihat seluruh
penjaga dan juga orang-orang penting dari istana binatang Nanmam ikut berkumpul. Adapun Baekjun dan juga murid lainnya terlihat bingung dengan apa yang Chungmyun perintahkan kepada mereka. Baekjun nampak sedikit gugup karena Chungmyun terlihat mencurigakan. Dan saat itulah Lord Istana Binatang Nanmam mulai memperlihatkan dirinya. Para penjaga pun mulai menyoraki nama Lord. Itu merupakan bentuk dari penghormatan kepadanya. Dan beberapa saat kemudian Lord pun mulai membuka mulutnya. Murid-murid dari Gunung Hua, aku mendengar jika kalian ingin mengatakan sesuatu. Dan saat itulah Chungmyun maju ke depan. Yang mulia, kami dari Sekte Gunung Hua ingin meminta suatu permintaan kepadamu. Dan aku mohon dengan sangat terimalah permintaan kecil ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Chungmyun terdengar tidak biasa bagi murid-murid dari Gunung Hua. Baekjun bahkan sempat berpikir apakah Chungmyun sedang sakit, bagaimana bisa ia mengatakan sesuatu yang bukan gayanya. Lalu setelahnya Lord pun meminta Chungmyun untuk maju ke hadapannya. Lalu ia pun berkata, katakan saja apa permintaanmu, kalian merupakan keturunan dari Plum Blossom Saint. Jika istana kami bisa membantu, maka kami akan melakukannya. Dan saat itulah Chungmyun mulai berlutut lalu memukulkan kepalanya ke arah lantai. Ia pun berkata, kami mohon dengan sangat, tolong kasihani kami dan biarkan kami berdagang dengan istana binatang Nanmam. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Lord. Ia pun mulai menaikkan suaranya. Apa? Kau ingin berdagang dengan kami? Aku tahu jika kalian merupakan keturunan dari Plum Blossom Saint. Tapi kalian juga pasti sudah tahu jika kami telah memutuskan hubungan dengan dataran tengah. Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun langsung memberikan argumen kenapa perdagangan harus terjadi. Dan perdebatan sengit antara Lord dan juga Chungmyun pun berlangsung. Bahkan Baekjun terlihat terkejut melihat bagaimana Chungmyun bisa melontarkan argumen dengan sangat bagus. Itu sama sekali tidak seperti Chungmyun pada biasanya. Mereka bahkan berpikir jika ini adalah salah satu sifat rahasia dari Chungmyun. Tapi saat Chungmyun sedikit tersendak saat melontarkan argumen, Baekjun pun sadar jika di lengan Chungmyun terlihat sebuah kertas yang artinya selama ini ia sedang membacakan apa yang tertulis pada kertas tersebut. Ya, sebenarnya perdebatan ini hanyalah formalitas yang disusun oleh Lord. Dan ini adalah permintaan Lord sebelum Chungmyun meninggalkan ruangannya. Tentu saja akan sangat memalukan jika ialah yang meminta usul perdagangan. Oleh sebab itulah dibuat skenario seakan-akan Gunung Hua lah yang membutuhkan kerjasama perdagangan tersebut. Dan pastinya semua itu dilakukan agar para pejabat dari Istana Binatang Nanmam setidaknya mengetahui kenapa perdagangan harus terjadi. Lalu Lord pun mulai mempertanyakan bagaimana pendapat para pejabat di sana. Dan beberapa pejabat mulai mendukung Chungmyun, tapi ada juga beberapa pejabat yang menentangnya karena itu semua bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh leluhur mereka. Para orang tua dan juga pejabat tersebut bahkan berkata sesuatu hal tentang kebanggaan. Mendengar argumen tersebut tentunya membuat Chungmyun mulai muak. Ia sudah tidak tahan dengan drama yang dibuat oleh Lord. Lalu Chungmyun pun mulai bangkit dan berkata, kebanggaan pantatmu. Tentu saja itu membuat para orang tua yang berdiskusi kesal. Mereka bahkan langsung mendatangi Chungmyun, tapi tentunya Chungmyun langsung mendorong mereka. Dan Chungmyun pun kembali membuka mulutnya. Aku bertanya kepadamu, apa yang dimaksud dengan kebanggaan itu? Lalu orang itu pun menjawab, kebanggaan adalah ketika kita memegang teguh apa yang dikatakan oleh para leluhur. Karena leluhur kami mengatakan jika
kami bertransaksi dengan orang-orang di dataran tengah, maka lebih baik kami mati. Mendengar jawaban tersebut, Chumyun pun langsung menanggapinya. Baiklah, jika demikian kalian semua harus mati. Bukankah kalian telah bertransaksi dengan orang-orang di dataran tengah? Dan itu semua mengacu kepada pedagang perdamaian di daerah Kunming. Tentu saja itu adalah rombongan yang pergi bersama Chumyun. Mendengar perkataan Chumyun, tentu saja para pejabat tersebut tidak bisa membalasnya. Apa yang dikatakan Chumyun adalah benar. Memang Chumyun tahu jika itu semua dilakukan untuk menyambung hidup para warga Yunnan. Tapi itu juga telah melanggar apa yang leluhur juga nenek moyang mereka katakan. Lalu Chumyun kembali berkata, apakah menurut kalian nenek moyang atau leluhur kalian akan senang jika melihat keadaan Yunnan saat ini? Melihat ada banyak orang yang kelaparan dan bahkan mati? Kalian harus ingat, warisan yang ditinggalkan para leluhur kalian adalah masyarakat ataupun warga. Dan sebagai seorang penerus, seharusnya kalian lebih memperhatikan warga dan juga masyarakat kalian. Untuk apa mempertahankan warisan bodoh tersebut jika warga yang kalian miliki kelaparan dan juga mati dengan sia-sia? Chumyun bahkan mulai menunjuk Yeonjung. Ia pun berkata, dia adalah seniorku. Setibanya di Kunming saat melihat orang-orang kelaparan, ia bahkan mengeluarkan seluruh uangnya dan bahkan menjual pedangnya untuk memberikan makanan kepada warga di sana. Menurutmu, siapakah yang lebih berguna di sini? Apakah seniorku atau kalian yang membiarkan warga kalian sendiri kelaparan? Melihat para pejabat tersebut yang hanya bisa terdiam, Chumyun mulai terlihat kesal. Lalu ia pun berkata, nampaknya ini sudah tidak berguna lagi. Mari kita pergi. Tapi sebelum Chumyun meninggalkan tempatnya, Lord pun mulai membuka mulutnya. Tunggu, kau yang bernama Yeonjung. Biarkan aku bertanya satu hal padamu. Mendengar perkataan Lord, Yeonjung pun mulai sedikit gugup dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.